Qala al-musannif al-Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafa'atihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatul kitabi. Ini adalah penutup kitab. Yang dimaksud kitab tentang nasakh. Penutup kitab fima yu'rafu bihi tarikhun nasihi, tentang sesuatu yang diketahui bihi dengan tarikhun nasihi, apa sejarahnya nasih. Mengetahui sejarahnya nasih itu penting. Persoalannya dengan apa sejarahnya nasih itu dapat diketahui? Dari mana kita bisa tahu bahwa dalil itulah yang datang kemudian? I'lam annahu, ketahuilah bahwa sesungguhnya idza tanaqadha nassani, apabila berseberangan, kontradiksi apa dua nas, ada dua nas kontradiksi, fannasihu huwa al-mutaakhiru, maka adapun yang menjadi nasih adalah yang datang kemudian. Tapi melalui proses Kalau ada dua nas berseberangan, tidak serta-merta dilakukan nasih mansuh, masih ada upaya-upaya lain. Sebelum diputuskan bahwa ini dimansuh dengan itu, harus ada usaha kompromi dulu. Baru kemudian taraf terakhir adalah nasih mansuh. Yang datang kemudian itulah yang menjadi nasih. Wala yu'rafu ta'akhuruhu, dan tidak diketahui apa ta'akhurnya nasih, bidalilil akli, dengan dalil akal, wala biqiyas syar'i, dan juga tidak dengan qiyas syar'i, bal bimujarradin nakli, melainkan dengan naklis, dengan semata-mataan nakal, penukilan, periwayatan, bahwa suatu nas itu datang kemudian tidak bisa ditetapkan berdasarkan dalil akal, tidak bisa ditetapkan dengan qiyas, tapi hanya bisa ditetapkan berdasarkan nakli, penukilan murni, sejarah, Wadzalika biturukin, adapun hal itu adalah dengan beberapa jalan. Al-awwalu, adapun jalan yang pertama, an yakuna fil lafzi ma yadullu alaihi, ada di dalam lafal sesuatu yang menunjukkan alaihi, atas ta'akhur. Di dalam lafal sendiri sudah terselip sesuatu yang menunjukkan bahwa ini yang mutaqaddim, ini yang mutaakhir. Kaqaulihi, seperti sabda Nabi alaihi salam, kuntu nahaitukum anil tikhari luhumil adhahi fal'ana iddakhiruha. Aku dulu melarang kalian menyimpan daging-daging kurban. Kalau sekarang silahkan kamu menyimpannya. Di dalam nas ini sudah terdapat petunjuk yang menunjukkan bahwa ini adalah yang mutaakhir. Lebih dulu mana larangan menyimpan daging kurban dan kebolehan menyimpan dalil kurban? Jelas bahwa yang datang kemudian adalah bolehnya menyimpan daging kurban. Wa kaqaulihi, dan seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Aku dulu melarang kamu ziarah kubur. Sekarang silahkan kamu melakukan ziarah kubur. Jelas bahwa bolehnya ziarah kubur itu adalah yang datang kemudian.
Itu adalah jalan yang pertama. Di dalam redaksi An-Nas sudah ada yang menunjukkan bahwa itulah yang mutaakhir. Asani adapun jalan yang kedua, an tujmi'a al-ummatu fi hukmin ala annahu al-mansuhu. Sepakat siapa umat Muhammad tentang suatu hukum, sepakat bahwa sesungguhnya hukum itulah adalah yang mansuh. Wa anna nasikhahu, dan bahwa sesungguhnya nasikhnya mansuh adalah al-akharu, adalah nas yang lain. Ini jalan yang kedua, para ulama sepakat tentang suatu hukum bahwa hukum inilah yang dimansuh dan hukum yang lain adalah yang menjadi nasikh. As-salisu adapun jalan yang ketiga, an yadhkura ar-rawi at-tarikha, menyebutkan siapa rawi akan sejarah. Rawinya hadis menjelaskan sejarahnya, ya. Mislu an yakulah, misalnya rawi mengatakan sami'tu amal khandaqi, saya mendengar hadis itu pada tahun Khandaq, pada saat terjadi peperangan Khandaq. Au amal fathi, atau pada tahun terjadi Fathu Makkah. Wa kana al-mansukhu ma'luman qablahu, sementara ada apa yang dimansuh itu diketahui sebelum amal Khandaq atau amal Fath. Ini jalan yang ketiga, perawinya menyebut sejarahnya. Wala farqa baina ayyarwiya an-nasikh wal mansukh rawin wahidun. Tidak ada perbedaan antara meriwayatkan kepada nasikh dan mansukh siapa seorang perawi, awrawiyani, atau dua orang perawi. Tidak ada perbedaan apakah yang meriwayatkan nasikh mansukh itu satu orang perawi atau dua orang perawi. Wala yasbutu at-ta'akhuru biturukin, dan tidak tetap apa ta'akhur dengan beberapa jalan. Artinya ada beberapa hal yang tidak bisa dijadikan dasar bahwa suatu nas itu adalah mutaakhir, dan tidak dapat dibuktikan apa ta'akhur dengan beberapa jalan. Ada beberapa jalan yang tak bisa dijadikan dasar bahwa suatu nas itu mutaakhir. Al-awwalu adapun jalan yang pertama, an yakula as-sahabiyyu. Misalnya seorang sahabat mengatakan, kanal hukmu alaina kadza summa nusikha. Ada apa hukum yang berlaku bagi kita dulu itu adalah demikian. Hukum atas kita itu adalah demikian, tapi summa nusikha, kemudian dimansuh. Perkataan sahabat yang seperti ini tidak bisa dijadikan dasar bahwa itu adalah yang mutaakhir. Kenapa? Sebab di annahu rubbama qalahu an ijtihadin, karena sesungguhnya si sahabi itu mungkin saja dia mengatakan hal itu berdasarkan ijtihad. Kalau sahabi mengatakan hukum yang berlaku bagi kami dulu itu, tapi kemudian dimansuh dengan hukum ini, perkataan sahabat tidak bisa dijadikan dasar bahwa ini benar-benar yang mutaakhir, karena siapa tahu dia mengatakan demikian berdasarkan ijtihadnya sendiri. As-sani adapun jalan yang kedua, ayyakuna ahaduhuma musbatan fil mushafi ba'dal akhari. Ada apa salah satunya nas ini, salah satu dari dua nas itu ditetapkan di dalam mushaf ba'dal akhari, setelah yang lain. Kalau ada di dalam Al-Quran, di dalam mushaf ada dua ayat, katakanlah bertentangan, sama-sama berada di dalam surah Al-Baqarah misalnya, yang satu ada di depan, yang satunya ada di belakang.
tidak berarti bahwa yang ada di belakang itu menasah kepada ayat ada apa yang ada di depan. Di anna surah wal ayati, karena sesungguhnya surah-surah Al-Quran dan ayat-ayat Al-Quran laisa ialah tidak ada isbatuha apa penetapannya surah dan ayat ala tartibin nuzuli mengikuti urutan nuzul turunnya Al-Quran. Artinya tartib mushafi tidak identik dengan tartib nuzuli. Ada dua macam tartib. Ada tartib nuzuli, ada tartib mushaf. Apa yang di dalam Al-Quran ada di bagian depan tidak berarti itu diturunkan pertama kali. Salah satu bukti ayat yang pertama turun adalah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Akan tetapi di dalam mushaf letaknya ada di belakang. Sebaliknya surah Al-Fatihah berada di depan. Apakah berarti itu turun pertama kali? Tidak. Secara tartib mushafi, surat Al-Fatihah itu ada di depan. Tapi menurut tartib nuzuli, surat Al-Alaq adalah yang turun pertama kali. Berlubbama kuddima al-muta'akhiru. Bahkan kadang-kadang didahulukan apa yang muta'akhir. Seperti ayat iddah wafat itu kan. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Yang satunya walladzina yutawaffawna minkum wa yadaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Ayat yang kedua ini dimansuh oleh ayat yang pertama. Padahal letaknya di dalam Al-Quran lebih dulu yang menasah daripada yang dinasah. As-sadisu adapun yang ketiga, ayyakuna rawihi min ahdathis sahabat. Ada siapa perawinya hadis adalah dari anak-anak muda sahabat. Sahabat yang muda-muda, sahabat yang junior-junior. Ada dua hadis bertentangan. Yang satu diriwayatkan oleh sahabat senior, yang satu dari sahabat junior. Tidak berarti hadis yang diriwayatkan oleh sahabat junior adalah datang kemudian. Faqad yanqulu as-sabiyyu amman taqaddamat suhbatuhu. Kadang-kadang menukil siapa anak kecil aman dari orang. Taqaddamat yang lebih dulu, suhbatuhu apa persahabatannya aman. Kadang-kadang sahabat yang junior itu menerima hadis bukan langsung dari Nabi, tapi dari sahabat senior. Ya. Wa qad yanqulu al-akabiru anil asagiri. Kadang-kadang menukil siapa yang senior-senior daripada yang junior-junior. Wa aksuhu dan kadang-kadang sebalik. Jadi belum tentu riwayatnya yang junior itu berarti datang kemudian. Ar-rabi'u adapun yang keempat ayyakuna ar-rawi aslama amal fath. Ada siapa perawi hadis itu masuk Islam pada amal fath. Berarti Islamnya kan mudia. Masuk Islamnya adalah kemudian. Tidak berarti hadis yang ia sampaikan itu adalah hadis yang datang kemudian dari Nabi. Belum tentu. Perawinya masuk Islam pada amal fathi, walam yakul sementara dia tidak mengatakan ini sami'tu amal fath. Dia tidak mengatakan saya mendengar hadis itu pada amal fath. Idla'allahu karena jangan-jangan perawi itu sami'a adalah mendengar hadis fi halati
fi halati kufrihi dikala kufurnya rawi. Thumma rawa ba'dal islami, kemudian dia meriwayatkan setelah masuk Islam. Dari segi masuknya Islam dia adalah junior, baru masuk Islam. Masuk Islam pada amal fathih. Tidak bisa dimaknai bahwa hadis yang ia terima itu datang kemudian. Karena siapa tahu dia sesungguhnya mendengar hadis itu dulu pada saat masih kafir, tapi baru disampaikan ketika sudah masuk Islam. Aw sami'a mimman sabaqa bil islami, atau dia mendengar dari orang yang lebih dulu dengan Islam. Al-khamisu, adapun yang kelima, an yakuna rawi qad inqata'at suhbatuh. Ada siapa perawi adalah terputus kesahabatannya. Kok bisa terputus? Misalnya murtad. Farubbama yudhannu, maka kadang-kadang diduga anna hadithahu, bahwa sesungguhnya hadisnya rawi muqaddamun adalah didahulukan ala hadis iman, atas hadisnya orang baqiyat suhbatuhu, yang tetap apa kesahabatannya aman. Walaisa min daruratiman, dan tidak ada adalah walaisa, dan tidak ada min daruratiman adalah niscayanya sesuatu ta'akhkhar suhbatuhu, yang kemudian apa kesahabatannya aman, an yakuna hadithuhu mutaakhiran. An yakuna ini menjadi isimnya laisa. An yakuna ada hadithuhu, apa hadisnya aman, mutaakhiran adalah mutaakhir, datang kemudian, an waqtin kita isuhbati ghairihi, dari saat terputusnya kesahabatan selain man. Orang yang kesahabatannya itu terjadi belakangan, orang yang kesahabatannya itu terjadi belakangan, belum tentu bahwa hadisnya itu adalah hadis yang datang belakangan. As-sadisu, adapun yang keenam, ayyakuna ahadul khabaraini ala wafqi qadiyatil akli wal bara'atil asliyat. Ada apa salah satu dari dua hadis itu adalah sesuai dengan kehendak akal dan sesuai dengan bara'ah asliyah, kebebasan asal. Salah satu dari dua hadis itu sesuai dengan kehendak akal, sesuai dengan bara'ah asli. Sudah berkali-kali di depan dijelaskan apa yang dia maksud bara'ah asli. Farubbama yudhannu taqaddumuh, maka kadang-kadang diduga apa lebih dulunya ahadul khabaraini itu. Ada dua hadis yang bertentangan. Salah satu dari dua hadis itu sesuai dengan logika akal, atau salah satu dari dua hadis itu sejalan dari bara'ah asliyah. Kadang-kadang ada dugaan bahwa hadis yang demikianlah yang lebih dulu, tapi belum tentu. Wala yalzamu dzalika, dan tidak pasti apa hal itu. Belum tentu hadis yang sesuai dengan logika akal atau sesuai dengan bara'ah asliyah adalah yang datang lebih dulu. Kaqaulihi, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a mimma massatun naru. Tidak ada kewajiban wudu dari sesuatu yang menyentuh kepada an-naru, apa api. Kalau orang punya wudu, lalu makan sesuatu yang sudah terkena api, makan nasi misalnya, kan sudah terkena api. Apa batal wudunya?
Menurut hadis ini tidak batal, tidak ada kewajiban wudu gara-gara makan sesuatu yang disentuh oleh api. Wala yalzamu dan tidak pasti ayyakuna ada apa hadis ini mutaqaddiman ala ijabil wudu'i mimma massatin naru. Belum tentu hadis tersebut lebih dulu dari diwajibkannya wudu karena sesuatu yang menyentuh apa-apa. Kalau ada dua hadis, yang pertama mengatakan tak wajib wudu, yang satu mengatakan wajib wudu, belum tentu yang mengatakan tak wajib wudu lebih dulu. Meskipun itu lebih sesuai dengan logika akal. Apa hubungannya antara batal sholat dengan makan yang tersentuh api? Idh yuhtamadu annahu ujiba thumma nusikha. Karena ada kemungkinan bahwa sesungguhnya wudu itu diwajibkan kemudian dimansuh. Wallahu a'lam. Wa qad tafarrana minal aslil awwali minal usulil arba'ati wa huwal kitabu. Dan kami sudah selesai membahas asal yang pertama. Sumber hukum yang pertama di antara sumber hukum yang empat. Asal yang pertama adalah kitab Al-Quran. Wa yatluhu al-qawlu fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengiringi kepada Alkitab apa pembicaraan tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah ini akan membahas tentang sunnah. Al-aslu tsani wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillah.